Rekam jejak Anda jadi dosa Anda yang selalu disampaikan berulang-ulang dan ini beredar di masyarakat. Saya mau jawab pakai kemarin aja, Bang. Pak Jokowi itu sangat memperhatikan kampung-kampung rakyat kecil. Sesudah itu ada penggantinya Pak Basuki. Sesudah Pak Basuki ada penggantinya Pak Jarod sebentar, lalu saya. Boleh dibandingkan coba? Ya udah, akui saja. Apakah seperti yang disampaikan dalam janji kampanye dulu, rumah DP 0, OKOC dan sebagainya? Mana? Jawabannya adalah lihat pada kenyataan, bukan hanya lihat apa yang saya sampaikan, Bang. Lihat pada kenyataan. Kenyataannya. Ini parah nih. Tenang. Bahwa kemudian ada orang katakan bahwa Anies Baswedan itu jago mengelola kata, bukan jago mengelola kota. Mungkin itu bukan bermaksud bully, karena memang kerja nyatanya belum kelihatan sampai sekarang. Makanya Presiden ke-16 Amerika ngomong begini, kalau mau nguji karakter sejati seseorang, kasih dia kekuasaan, langsung ketahuan karakternya. Adalah seorang pembohong. Terkuak sudah dosa-dosa Anies Baswedan. Saya konsisten soal ini. Saya sudah tadi tunjukkan di Jakarta ya. Program secara umumnya itu berhasil. Bullshit. Banjir semalam orang pada maki-maki semuanya. Mana? Saya mau jawab pakai kemarin aja, Bang. Sudah terjadi di Jakarta. Misalnya sodetan Ciliwung, kita teruskan kok. Kita lakukan. Bullshit. Sodetan Ciliwung berhenti 6 tahun. Normalisasi atau naturalisasi 5 tahun kita hanya berdebat toh, tetapi dua-duanya nggak dikerjakan. Ini dipegang 5 tahun, dan ini setelah 5 tahun cuma dipegang beberapa bulan oleh gubernur baru Pak Heru. Dari sini kita sudah nilai dong. Ini yang niat kerja sama yang nggak niat kerja kita sudah tahu, guys. Saya juga kaget dikerjakan oleh Pak Gubernur Heru, selesai. Boleh dibandingkan coba antara apa yang diarahkan Pak Jokowi dengan kemudian eranya Pak Basuki dengan eranya Anies. Coba dilihat, tidak ada lagi rasa takut di kampung-kampung itu. Justru yang ada penataan kampung-kampung. Kalau kemudian dikatakan bahwa beberapa program-program yang lain sudah berjalan, mungkin ada yang berjalan, tapi apakah seperti yang disampaikan dalam janji kampanye dulu? Ada kekecewaan saya merasa sedih, itu yang memaksa saya akhirnya harus speak up. Kalau menakut-nakuti agak sedikit rasional gitu. Kalau ini tuh agak kelewatan. Dan saya mau katakan, gini dah, lihat kemarin ketika di Jakarta. Itu nonsense, nothing, bullshit. Kota Pandora itu terbuka, Cak. LBH Jakarta memberikan rapot merah, ada 10 poin, mulai dari kemacetan, polusi, kemiskinan, dan lain sebagainya. Bang Egy Sujana ngomong sudah berulang kali advokasi masyarakat miskin, nggak pernah ada yang berhasil, dihandle oleh Mas Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta. Makanya Presiden ke-16 Amerika ngomong begini, kalau mau nguji karakter sejati seseorang, kasih dia kekuasaan, langsung ketahuan karakternya. Adalah seorang pembohong. Anies Baswedan, seorang politikus dan akademisi Indonesia yang belakangan ini kerap menjadi pembicaraan publik menjelang Pilpres 2024. Pasalnya, banyak statement Anies Baswedan yang dinilai kontroversial. Satu persatu dosa Anies pun saat Pilkada DKI Jakarta 2017 mulai diungkap. Kontroversi seputar Anies Baswedan sebagian besar memang berkaitan dengan masa jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2017 hingga 2022. Salah satu kontroversi terbesar adalah terkait dengan penutupan jalan Basuki Rahmat selama sehari pada tahun 2017. Selain itu, Anies juga mendapatkan kritikan karena kebijakannya dalam menghentikan proyek reklamasi pulau-pulau di Teluk Jakarta yang sebelumnya telah diusung oleh pemerintahan sebelumnya. Keputusan tersebut mendapatkan beragam tanggapan dari berbagai pihak. Dikutip dari YouTube Kick Andy pada Senin 19 Juni, Anies pun mengajak seluruh warga Indonesia untuk menggunakan informasi secara lengkap dan mengajak untuk objektif serta menggunakan akal sehat dalam menilai sesuatu. Jawaban Anies ini pun mudah ditebak atas sejumlah pertanyaan yang dilemparkan oleh Kick Andy Double Check. Itulah semangat netizen yang mengiringi iklan Kick Andy Double Check yang tayang pada 18 Juni.
pertanyaan Geek Andy yang memang lumayan garang. Pertama, Anies Baswedan menjadi presiden, maka negara ini akan menjadi negara Islam dengan sistem pemerintahan khilafah. Apa jawaban Anies? Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah Anies korupsi di Formula E? Yang ketiga, ada yang bilang kadrun kecebong, itu gara-gara Anies. Beragam isu panas lainnya juga mewarnai pembicaraan Andi dan Anies, termasuk soal ibu kota negara Nusantara, isu pembaptisan Anies saat mengunjungi Papua, mobil listrik, dan inkonsistensinya soal reklamasi. Pertanyaan lebih tajam juga dilontarkan Andi ke Anies terkait dengan kasus Formula E yang diperiksa KPK. Mendapatkan jawaban itu, Andi tidak segera puas dan terus mencecar soal pemborosan anggaran. Dalam episode ini pula, upaya Andi menggali berbagai pertanyaan sensitif lainnya, termasuk soal isu negara khilafah jika Anies terpilih jadi RI1. Terkait dengan hal itu, Anies mengajak masyarakat untuk berkaca dari masa kepemimpinannya di DKI Jakarta, di mana seperti yang kita tahu bahwa rekam jejak Anies di DKI Jakarta tanpa dijelaskan publik tahu bahwa banyak kebijakan dan program yang tidak diteruskan. Mungkin hal ini sejalan dengan prinsip Anies yang baru-baru ini disampaikan Anies sendiri. Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan menyatakan bahwa dirinya tidak akan mau melanjutkan program yang sudah dijalankan oleh Presiden Joko Widodo selama ini. Sebab menurutnya pemilu nanti bukan ajang memberikan garansi meneruskan kinerja pemerintahan periode 2029-2024. Kalau ada pemilu, ini bukan soal meneruskan atau tidak meneruskan yang kemarin, kata Anies saat menghadiri Halal Bihalal Partai Keadilan Sejahtera di Gor Pajajaran. Menurutnya, pemilu adalah upaya untuk merebut kekuasaan dengan komitmen memperbaiki atau meluruskan jalan yang jadi tujuan bangsa dan negara. Sehingga ketika proyek pembangunan Presiden Jokowi selama ini ada yang tidak sesuai dengan keinginannya, nanti atas dasar tujuan bangsa dan negara, maka tidak dilanjutkan. Pemilu adalah melempengkan jalan menuju pada tujuan Republik ini, keadilan, tegasnya. Persoalan apakah proyek pembangunan pemerintahan saat ini akan dilanjutkan dan diselesaikan atau tidak? Ia berharap tidak perlu ada lagi yang bertanya-tanya sebab jawabannya akan tetap sama. Semua proyek pembangunan nasional harus sesuai dengan keinginannya, sebab jika dia menjadi presiden, maka dirinya lah yang menjadi ketua regu. Jadi tidak usah khawatir, karena memang tujuannya bukan soal nengok 5 tahun terakhir, 10 tahun terakhir, 15 tahun terakhir, bukan, tandasnya. Tujuannya adalah kita setiap 5 tahunan berhenti sejenak, menentukan arah, menentukan siapa yang ditugaskan memimpin regu ini lagi dalam 5 tahun ke depan, tambah Anies Baswedan. Tentu saja statement Anies ini pun tidak bisa bertahan lama. Anies Baswedan langsung dipatahkan oleh Presiden Joko Widodo. Baru-baru ini, Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya berkelanjutan dalam kepemimpinan sebuah negara. Hal itulah yang penting dilakukan untuk mencapai visi dan mimpi besar sebuah bangsa. Kepemimpinan itu ibarat tongkat estafet, bukan meteran pom bensin. Kalau meteran pom bensin mulai dari nol ya, apakah kita mau begitu? Nggak kan? Masa kayak meteran pom bensin, kata Presiden Jokowi. Presiden Jokowi mengatakan kepemimpinan yang berkelanjutan dan berkesinambungan merupakan aspek penting dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Mestinya kalau sudah dari TK, SD, SMP, maka kepemimpinan berikutnya masuk SMA, lalu universitas, nanti berikutnya S2, S3. Tidak maju mundur seperti tarian poco-poco, kata Presiden Jokowi disambut tawa. Selain berkelanjutan, yang ditopang kepemimpinan Presiden Jokowi juga menekankan pentingnya menjaga stabilitas dalam upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045. Menurut dia, tidak ada satu negara pun yang bisa mencapai kemakmuran ketika stabilitasnya tidak terjaga. Tidak ada satu negara pun yang berhasil mencapai kemakmuran saat kondisinya tidak stabil. Saat negaranya terpecah yang berkonflik, kisruh terus, nggak akan mencapai kemakmuran, ujarnya.